Hai guys, welcome back to our channel Bosan Mager. Jadikan harimu semakin Baru banget hari ini. lagi banget gitu ya. Lagi. Seperti biasanya kalau kita itu kan langsung main gitu ya, kita ada sesi ngobskui dulu. Ngobrol Skuy. Hari ini kita bakalan ngobrolin seputar edukasi, pendidikan, dan dunia volunteer pendidikan tuh kayak apa sih, bareng sama teman-teman Senyum Anak Nusantara. chapter Malang. Chapter Malang. Ya, Oh iya, banyak ya, San ya? Iya. Boleh kenalan dulu dong dari ujung, masnya siapa nih? Oke, perkenalkan teman-teman, nama aku Gigi Asinugroho, biasa dipanggil Gigi. Dan untuk tahun ini aku diamanahi sebagai koordinator Senyum Anak Nusantara Chapter Malang. Koordinator tuh berarti tuanya gitu ya? Ya, benar-benar. Oke. Sebelahnya lagi, Mas, silakan. Oke, perkenalkan, nama saya Denis Taufik Tribowo, dipanggil Denny. Saya adalah ketua pelaksana dari salah satu program kerja SAN, yaitu dari Sekolah Nusantara. Sekolah Nusantara. Yang satunya dong yang paling cantik. Oke, perkenalkan nama aku Frida Luciana, biasa dipanggil Frida. Alhamdulillah di SAN ini diamanahi di salah satu program kerja sebagai Ketua Pelaksana Ekspedisi Merah Putih 2023. Ngeri keren ya namanya ya. loh, kayak Gemes ya kalau kita itu mau tanya gitu ya. benar-benar. Ngomongin soal SAN, Senyum Anak Nusantara Chapter Malang gitu ya. Itu sebenarnya komunitas apa sih? Terus perkembangannya sampai sekarang tuh kayak gimana gitu. Ini kayaknya ketuanya langsung jawab nih. Oke. Langsung ditodong. Oke, jadi Senyum Anak Nusantara ini adalah, jika dilihat dari buku panduan, ini artinya adalah komunitas yang berbasis volunteer yang bertujuan untuk menginspirasi, mengedukasi, dan menginspirasi anak-anak di Indonesia, seperti itu, khususnya di daerah yang tertinggal. Gitu. Menginspirasi, mengedukasi, menginspirasi. Yep. Tadi kurang satu, menginspirasinya 2 kali, Mas. Menginspirasi, mengedukasi, Memotivasi. memotivasi. Iya. Sorry. Nah, itu jadi tujuannya itu untuk 3M. Itu tadi di anak-anak seluruh Indonesia, khususnya di daerah yang tertinggal, seperti itu. Untuk saat ini Senyum Anak Nusantara ini sudah ada lebih dari 74 chapter, sekitar 76 chapter tersebar di seluruh Indonesia. Wow, di Salah seluruh satunya Indonesia chapter ya. Malang ini. Wih. Untuk Senyum Anak Nusantara sendiri ini lahirnya berdirinya di tanggal 5 Mei tahun 2019. Wah, baru ulang tahun dong. Berarti udah 3 tahun Udah ya? 3 tahun. 3 tahun. Udah 3 tahun. Iya, ini di tahun ini loh, baru Oh, iya. beberapa bulan yang lalu. Gitu. Kalau perkembangan untuk Malang sendiri tuh gimana? Mulai dari awal sampai sekarang gitu, atau sama aja nih sama chapter lainnya gitu? Oke, untuk Malang sendiri ini aku dikasih tahu oleh beberapa sesepuhnya di SAN gitu. Kalau misalkan ternyata SAN Malang ini sebenarnya di tahun 2019 itu sudah ada. Oh, I see. Cuman ya belum ada open recruitment-nya seperti itu. Jadi masih seputar cuman ngajak dari mulut ke mulut aja. Ayo mau nggak ikut SAN, bantuin melaksanakan satu program ini gitu. Nah, baru di tahun 2020 semua chapter-chapter itu diadakan oprek nasional chapter. Jadi bagi pemuda-pemuda yang ingin ada kegiatan Senyum Anak Nusantara di kota atau kabupatennya, silakan mengajukan untuk membuka chapter seperti itu. Nah, akhirnya Malang disatukan menjadi officially di tahun 2020. Makanya kalau SAN chapter itu di setiap akhir username Instagramnya itu ada tahunnya. Kayak misalnya san.malang ke 2020. Itu ada 2020-nya berarti Tahun SAN Malang, lahirnya. ya tahun lahirnya 2020. Kalau yang misalnya SAN yang lain ada yang 2021, oh berarti baru dibuka di tahun 2021. Seperti itu. Jadi perkembangannya seperti itu. Untuk program-programnya sendiri sih ya semakin berkembang, yang menyesuaikan kemampuan chapternya. Kalau dulu Malang mungkin hanya melaksanakan 1-2 program aja, karena kan anggotanya juga masih terbatas seperti itu. Kalau sekarang ini anggotanya udah mencapai berapa nih di tahun ini? Tahun ini kita membuka jumlah maksimal. Jadi di setiap chapter ada aturannya, jumlah maksimal ini 100 orang per chapter. Nah, dari SAN Malang sendiri karena dari tahun lalu peminatnya cukup banyak, jadi kita membuka maksimal yaitu 100 orang. Dan semuanya penuh di tahun ini? Dan semuanya penuh. Wih, keren ya. Antusiasmenya teman-teman untuk membantu sesama, untuk mengedukasi ternyata tinggi banget ya. Keren.
Kalau misalkan seleksi gitu ya, itu ada batasan umurnya atau khusus mahasiswa toh? Ada dong. Uniknya di SAN ini adalah kita tidak hanya menerima mahasiswa. Jadi untuk kriteria umumnya ini kita hanya ditentukan batas usia 17 sampai 27 tahun. Seperti itu. Jadi buat kakak-kakak yang misalkan belum lebih dari 27, nggak mahasiswa nggak apa-apa, misalkan sudah kerja, kalau misalkan mau ikut SAN boleh. Itu. Wih, Atif mau? Ya nanti aku pilih dulu ya. Ikut mengajukan anak-anak gitu ya di Malang gitu. Nah terus nih san. Kegiatannya ngapain aja Nah. coba? Oke. Kan kalau organisasi nggak mungkin ya tanpa kegiatan. Oke, jadi karena konsepnya SAN ini kan, jadi untuk 100 orang ini nanti akan melaksanakan semua program sampai 1 periode ke depan. Oh. Jadi kita dari SAN Pusat, jadi ada SAN Pusat itu mewajibkan setiap chapternya untuk melaksanakan 4 program. 4 program yang pertama itu ada 1000 Senyum Nusantara namanya, atau SSN. Ini juga salah satu termasuk program pertama yang Kak Ali buat ketika waktu itu SAN pertama kali didirikan oleh Kak Ali. Ya, itu sasarannya ke anak panti asuhan di bulan Ramadan. Jadi kita ke sana, kita ngasih materi dikit. Kalau kemarin tuh bisa tentang kesehatan, ya benar, bisa tentang kesehatan ke anak-anak SD-nya. Kalau mungkin anak pantinya ada yang SMP atau SMA, itu kita kasih motivasi, misalkan kan mereka mau lanjut sekolah kemana, kuliah atau kerja. Nah itu kita bisa kasih insight motivasi gitulah. Terus kita berbagi donasi dan buka bersama di sana. Itu untuk 1000 Senyum Nusantara. Wih, Kak Ali itu siapa? Kak Ali ini founder SAN. Oh, founder. Berarti pendirinya nggak sih, Tip ya? Iya, begini. Penemu. Widih. Iya. Kayak itu ya, Profesor. Ya. Oke, programnya itu masih satu nggak sih atau ada lagi? Ada. Oke. Tadi kan aku sebut 4. Nah, Oh, yang iya. satunya ini ada Sekolah Nusantara. Nah, karena kebetulan ketua pelaksanaannya ada di sini, Wih. Langsung nggak sih dijelasin eksklusif penjelasannya? Kak Etis rasanya kalau saya yang menjelaskan juga. Biar kebagi-bagi. Biar agak bebas. Biar nggak magang doang. Kita mau ke program mana ini, Kak Gigi? Mungkin setelah SSN pastinya akan ada Sekolah Nusantara dulu, karena Sekolah Nusantara ini kalau dilihat dari timeline-nya SAN, yang pertama pasti kan SSN bulan Ramadan kemarin, kemudian di bulan Juli kita ada Sekolah Nusantara. Nah, Sekolah Nusantara dulu deh. Boleh dijelasin. Boleh deh. Oke, ya. Kalau Sekolah Nusantara ini adalah program wajib juga ya, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Gigi. Nah, konsepnya di sini adalah memang Sekolah Nusantara ini melakukan pengajaran rutin gitu kepada adik-adik kita yang mungkin tidak beruntung, nggak hanya mencakup SD aja ya, tapi mungkin bisa anak jalanan, kemudian anak-anak yang kemudian belum mendapatkan pendidikan yang layak kayak gitu. Tapi di SAN tahun ini atau di Sekolah Nusantara tahun ini kita dapatnya di Sekolah Dasar SD Wonorejo 4 gitu. Jadi itu di daerah Kusung dan memang melanjutkan program tahun lalu ya. Kalau tahun lalu di tempat yang sama ditambah dengan taman baca, yaitu di mana program ini tuh juga ada pembukaan perpustakaan lah istilahnya taman baca itu. Jadi menyediakan buku-buku untuk kemudian dibaca anak-anak, apalagi kan kita literasinya juga rendah ya kayak gitu. Dan nah dari situlah kita kemudian melakukan pembiasaan dengan pembukaan dari TB SAN ini kayak gitu. Nah kalau di tahun ini kita fokus untuk kemudian pengajaran dan melanjutkan pengabdian tahun lalu, dan juga untuk memonitoring nih TB SAN ini kita udah membangunnya tahun lalu. Nah tahun ini masih berjalan atau enggak kayak gitu. Jadi itu akhirnya juga kita memutuskan untuk tetap gitu di SDN Wonorejo 4, selain memang dari beberapa kali survei juga ya, kita sempat ada kepikiran untuk mungkin kita mencari SD lainnya nih yang butuh bantuan dari teman-teman SAN Malang gitu. Tapi ternyata dari beberapa hasil survei ya memang SDN Wonorejo 4 ini yang memang masih membutuhkan kehadiran dari teman-teman SAN Malang sendiri kayak gitu. Nah untuk pengajarannya itu rutin ya, jadi dari bulan Juli sampai bulan Desember dengan durasi yang memang agak lama ya. Nanti ditutupnya insya Allah di tanggal 10 Desember seperti itu, dimulai dari bulan Juli. Dan kebetulan kemarin banget tanggal 6 Agustus ini kita sudah melakukan pengajaran pertama, dan insya Allah nanti 2 minggu lagi kita bakal kesana lagi untuk melakukan pengajaran rutin seperti itu. Berarti pengajarannya tuh setiap 6 bulan sekali ya? Untuk pengajarannya itu 2 bulan sekali.
gitu. Jadi dalam 6 bulan itu ada total kurang lebih 10 sampai 12 kali pertemuan karena kita kan ngambilnya 2 minggu sekali ya. Kalau 1 minggu sekali kita bisa sampai 24 pertemuan. Kalau dihitung-hitung ya. Tapi karena kita mengambilnya langsung dua materi jadi satu pertemuan, nah itu kita cuma butuh 12 sampai 10 kali pertemuan aja kayak gitu. Wah, seru banget sih pasti ya. Apalagi dalam proses perjalanan persiapannya sampai pelaksanaannya, pasti ada banyak dinamika yang dialamin sama teman-teman gitu. Terus tadi ya, selain Sekolah Nusantara disebutkan kan ada, berarti tinggal 2 proker lain nih. Kayaknya tadi Mbak siapa tadi? Mbak Frida juga menanggung jawab deh. Iya. Boleh ceritain dong prokernya. Oke, kalau aku Kok jadi saya? Gak apa ya. Oke, kalau aku diamanahi sebagai ketua pelaksana di salah satu program kerja juga Ekspedisi Merah Putih, namanya singkatannya Keren biar banget. mudah EMP. Iya. Nah, EMP ini merupakan sebuah program kerja yang basisnya proyek sosial, bukan cuma ke anak-anak ya ini Kak ya, kita ke masyarakat juga, tapi tetap nanti kita ada yang fokus ke anak-anak, tapi ini lebih ke masyarakat karena pelaksanaannya itu di sebuah desa, tujuannya itu adalah kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, karena pelaksanaannya juga di bulan Agustus ini, kebetulan nanti di tanggal 20 dan 21, 2 hari 1 malam. Jadi tujuan dari kegiatan ini kita untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme, terutama semua pihak yang ada di dalamnya, baik masyarakat di desa sasaran kita, baik dari anggota San Malang ini sendiri maupun bagi anak-anak yang ada di sana. Nah, untuk lokasinya ini juga cukup jauh ya, di daerah Gunung Kawi, di Kabupaten Malang, tepatnya di Dusun Sumberkerto, Desa Plausan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, begitu. Jadi ini singkatnya itu semacam kita merayakan hari kemerdekaan di sana gitu, Kak. Ngapain aja tuh? Oke, kalau untuk kegiatannya sementara ini kan kita masih proses persiapan ya. Ini sementara nanti ada perlombaan-lombaannya mungkin buat anak-anak, buat remaja di sana, ibu-ibu, bapak-bapak, terus Iya Pak ya, semua kan semua lapisan masyarakat ya Kak. Ada jalan sehat juga nanti, terus ada penampilan-penampilan dari warga sama San. Jadi kayak kita kemas dalam suatu bentuk pentas seni gitu mungkin nanti. Banget pastinya ya. Ih, seru banget. Dan ada lagi yang mau dijelasin dari Udah EMP? Kak. Nah, terus ini. Ini menarik nih sebenarnya. San ini kan komunitas gitu ya. Iya. Komunitas, dan kemarin itu sempat searching-searching juga. Hal yang menjadi menarik adalah banyak sekali yang dilakukan oleh San Malang ya khususnya, itu mencari dana. Karena aku masih belum tahu nih ini dananya dari mana gitu. Nah, terus cara-carinya gimana? Karena itu ada 4 proker yang mana itu besar-besar dan esensinya sangat bagus gitu. Nah, itu dananya dari mana aja gitu. Gak apa-apa kan nanya ini? Siapa tahu nanti misalkan ada yang bisa kita bantu gitu ya melalui ini, ternyata banyak yang bantu gitu loh. Nah, siapa tahu kan. Kalau Terima kasih dulu nih. silakan Dari bagi 2 proker ini atau yang sebelumnya juga dijelasin juga. Semuanya aja untuk semua Secara proker ini loh. keseluruhan. Apa aja sih adanya donasi-donasinya itu supaya dapat uang gitu. Secara umum Pemasukan dan mungkin ya. pendanaannya itu dari mana sih gitu. Oke, jadi untuk setiap programnya ini kan kita juga mentreatment semua program ini dengan beda ya kalau mencari uang. Kalau SSN kita juga menyesuaikan kondisi. Yang Seribu Senyum Nusantara kebetulan di bulan Ramadan, jadi kita mencari uangnya itu dengan cara menjual makanan ringan di pasar Ramadan. Jadi kita keliling, kita menjajakan makanan minuman, kita menjual. Selain itu kita juga bawa poster donasi juga, kalau ada orang yang mau donasi langsung juga boleh. Kalau beli juga boleh. Itu kalau untuk SSN. Jadi nggak banyak yang bisa dilakukan kalau kegiatan fundraising offline ya, kalau SSN dulu lah. Kalau SN dan EMP ini ada apa aja ini? Dan Bareng sih ya, kita SN Iya. sama MP tuh kita cari uangnya bareng. Kenapa? Karena kita programnya sama. Jadi kalau yang rutin itu setiap hari Minggu kita ada Dalbo Nusantara namanya. Dalbo itu ini kita kan juga menerima barang atau pakaian bekas ya. Thrifting. Yang, Oh, ya, iya, thrifting, kayak thrifting. gitu lah bahasa kerennya ya sekarang ya. Jadi kita setiap hari Minggu jam 6 dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang ya. atau bahkan sampai zuhur ya kadang. Iya. Nah, kita tuh jualan di Velodrome kayak gitu. Jadi jualan baju di situ. Kemudian juga ada open pre-order untuk makanan-makanan kayak gitu. Dan juga kita menerima kuesioner nih dan open donasi juga untuk kemudian kita bisa membiayai program-program kerja kita kayak gitu.
Oke. Menarik ya, sumber pendanaannya banyak. Teman-teman kreatif banget. Yang jelas buat demi kelancaran kegiatan gitu ya. Dan kalau misal ada nih yang tiba-tiba pengen donasi aja, nggak tahu nih prokernya San apa, tapi kita tahu esensi pendidikan yang pengen San bagikan, itu kira-kira bisa kemana? Ada wadahnya nggak? Kalau barang-barang. Bisa mungkin barang atau nominal fresh money gitu. Soalnya kan tadi kan dibahas tuh ada poster open donasi juga kayak gitu ya. Pas waktu jualan pas Ramadan. Nah, kira-kira pas waktu Sekolah Nusantara sama EMP ini ada nggak poster donasi juga gitu? Kalau kita misalkan mau menyalurkan barang dan uang itu kemana gitu? Atau lihat media sosialnya gitu kah? Gitu. Monggo. Oke, untuk SN terlebih dahulu ya mungkin ya. Untuk SN terlebih dahulu sebenarnya sama aja kita. Untuk tempatnya itu ada di daerah Sawu Jajar. Kayak gitu. Itu yang pertama, mungkin teman-teman ketika ingin donasi bisa langsung aja ke Dalgo Nusantara ya setiap hari Minggu gitu. Terus yang kedua ada narah hubungnya juga atas nama, waduh saya lupa nih atas nama siapa nih? Atas nama nanti kayak Rozak ya. Ada posternya kok. Oh, ada posternya? Iya, ada posternya di San Malang gitu, di Instagramnya San Malang 2020 kayak gitu. Jadi di sana ada info lebih lengkapnya, bisa dikumpulkan di mana aja, ada titik kumpulnya juga, dan arah hubungnya juga kayak gitu. Dan juga ketika ingin transfer juga di posternya pun juga sudah ada ya nomor-nomornya rekening kayak gitu. Terus konfirmasinya melalui siapa kayak gitu sudah lengkap banget sih di Instagram kita San Malang 2020. Cus, ambil HP-nya yang punya mobile banking langsung transfer nggak sih? Iya dong. Kan teman-teman bosan mager nih royal demi perkembangan bangsa ya. Anak bangsa tentunya. Benar. Nah, ini tadi kan prokernya banyak ya. Itu kira-kira yang berkesan yang proker yang kayak gimana tuh? Masing-masing deh, pasti Iya. pengalamannya punya sendiri-sendiri. Bener. Oke, Dari Mbak Frida kalau dari dulu. aku ya. Kalau aku selama kan aku baru gabung di San Malang ini tahun ini di 2022, jadi baru setengah periode ya Kak. Kalau menurutku dari semua yang aku jalani dari awal 2022 sampai dengan sekarang itu semuanya berkesan menurutku. Mulai Peres dari nggak nih? bener, mulai dari yang pertama di first gathering aja kita udah disambut luar biasa oleh kakak-kakaknya, oleh Mas koordinator dan juga semuanya. Jadi kita udah feel-nya tuh udah kerasa di awal. Terus habis itu ada program kerja 1000 Senyum Nusantara SSN yang pelaksanaannya di bulan Ramadan. Itu menurutku juga sangat berkesan karena kita bisa berbagi donasi, berbagi kebahagiaan di panti asuhan. Terus apalagi ya semua kemarin Sekolah Nusantara mulai dari pembukaan terus pengajaran pertama itu juga sangat berkesan. Kita bisa mengajar di sebuah sekolah yang kita aksesnya ke sana aja udah ya Allah. Udah ekspresikan iya. Kita menuju ke sana aja sudah sebuah tantangan, udah perjuangan, disambut baik oleh masyarakat di sana juga. Dan apalagi nanti akan ada ekspedisi Merah Putih ini pasti akan lebih berkesan gitu. Tapi semuanya sangat berkesan kalau di San Malang ini. Oke. Pindah ke sebelahnya. Oke. Kalau dari saya sih sama ya mungkin jawabannya. Boleh sama. Aduh, Kreatif ya. boleh copy paste. Berarti kalau saya berarti yang paling berkesan adalah Sekolah Nusantara pastinya. Kayaknya jujur banget. Tanggung jawab. Makanya. Promo terus. Enggak, karena memang untuk prosesnya itu terbilang agak susah ya, gitu. Apalagi saya juga baru pertama kali ini di San Malang, gitu. Kemudian diberikan amanah untuk menjadi ketua pelaksana, yang dimana memang harus memastikan ya bahwa Sekolah Nusantara ini bisa berjalan sesuai dengan instruksi dari San Pusat, gitu. Baik dari kurikulumnya, kegiatannya, dan timeline-timeline yang ada seperti itu. Nah, selain itu di SN juga kita bisa main-main nih, gitu kan. Jadi sembari, ya meskipun medan kesananya susah, tapi kita akan disambut dengan panorama yang sangat indah juga, kayak gitu. Jadi mungkin buat teman-teman sekiranya capek gitu ya, tapi tetap gitulah, maksudnya terbayar lah ketika kita sudah mengajar anak-anak, lihat senyum mereka dengan pemandangan-pemandangan yang keren. Berarti bisa sama healing gitu. Iya, betul. Jadi Sama healingnya tuh bermanfaat gitu ya, nggak hanya sekedar main aja, tapi kita juga bisa memberikan edukasi dan motivasi kepada anak-anak. Oh ini. Luar biasa ya hati dan juga perjuangannya. Satu lagi nih, yang paling ini ya. Ini kayaknya yang paling
Ini antara berkesan atau berkesan? Oke, kalau dari aku ya mungkin apa ya? Berkesannya mungkin dapatnya baru sekarang. Kalau dari tahun lalu itu kan programnya semuanya hampir sama, dan tahun ini juga hampir sama. Mungkin yang beda itu tadi di SN aja, yang nggak perlu bangun taman baca lagi kan kalau tahun ini. Mungkin yang lebih berkesan itu adalah ketika Sekolah Nusantara itu dulu kan aku juga ikut ngajar di tahun sebelumnya itu. Ya berkesannya tahun ini karena ketika aku datang ke sana itu udah banyak anak-anak di Pusung tuh yang kenal sama aku. Gitu. Jadi kayak apa-apa gitu, Kak Gigi mana gitu kan. Misalnya aku hadir. Terus ya udah banyak yang tahu Kak Gigi di Gerumbuli gitu. Terutama sama anak-anak yang cowok-cowok itu kan yang ya bisa dibilang nakal. Mungkin kalau bahasa nakal anak kecil. Heran juga sebenarnya kenapa aku harus dikenal di circle yang nakal. Mungkin mereka merasakan ini vibrasi frekuensi yang sama. Gitu. Ya itu mungkin ya, sama yang terakhir mungkin ada satu program yang belum aku jelasin tadi. Oh iya, apa itu? Itu Sun Volunteering Camp. Jadi ini tuh adalah kegiatan yang memang dibuat oleh KALI untuk mengapresiasi teman-teman ini karena sudah menjalankan proker, sudah bersusah-susah untuk melaksanakan program ini dengan kita, yaitu kita bersama-sama, kita mengadakan acara bareng-bareng, bisa bakar-bakar, bisa nyate, atau bisa mungkin di villa gitu kita mengadakan acara. Nah, itu kebetulan aku tahun lalu ketua pelaksananya. Jadi, berkesan karena aku pada akhirnya bisa memfasilitasi teman-teman San Malang ini yang sudah bersusah payah di 3 proker tersebut, akhirnya aku fasilitasi dengan baik di Sun Volunteering Camp ini. Berarti Sun Volunteering Camp ini khusus untuk yang udah tergabung di dalam Sun. Keren banget ya. Jadi teman-teman ini nggak cuman sekedar gimana mengabdi, gimana bisa berkontribusi ke masyarakat, tapi mereka juga memelihara keanggotaan di dalamnya. Itu sih yang keren. Seneng banget gak sih rasanya punya keluarga ya? Oke, seperti biasa setelah ini kita bakalan main-main, jadi jangan kemana-mana, tapi bersama Ge.